Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4 SD Islam Primadana. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Hasan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bina akidah akhlak. Adapun pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah pelajaran 8 dan pelajaran 9, yaitu tentang Asmaul Husna dan beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, mari terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita akan belajar pelajaran 8, yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita pelajari di sini adalah Assalam. Assalam artinya maha mensejahterakan. Jadi salah satu sifat Allah yaitu Assalam. Allah yang memberikan kesejahteraan bagi semua makhluknya, baik kepada manusia, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Jadi Allah yang memberikan kesejahteraan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kedamaian, kasih sayang, serta keselamatan. Ini adalah sifat Assalam Allah. Nah, kita sebagai umat Muslim ya harus senantiasa berusaha untuk meneladani sifat Assalam Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Yang pertama, kita membiasakan diri untuk mengucapkan salam. Ya, jadi ketika kita berjumpa dengan orang lain di jalan misalkan, kita ucapkan salam, kita tebarkan salam. Nah, dengan kita mengucapkan salam, artinya kita menebarkan kedamaian. Ya. Secara tidak langsung kita mendoakan agar orang yang kita jumpai itu diberikan keselamatan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk meneladani sifat Assalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersikap baik, kemudian ramah, tidak menyakiti orang lain. Baik itu menyakiti secara fisik maupun menyakiti hati dari orang tersebut. Jadi kita bersikap baik kepada orang lain. Apakah kita hanya bersikap baik kepada manusia saja? Tidak. Kita juga harus bersikap baik dan ramah kepada makhluk ciptaan Allah lainnya. Seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, menjaga lingkungan, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu cara kita untuk meneladani sifat Assalam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin ukhuwah Islamiyah. Apa itu? Yaitu menyambung tali persaudaraan, memperkuat persatuan antar umat Islam, tidak bermusuhan, ya, saling silaturahim dan lain sebagainya. Ini adalah menjalin atau memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ini beberapa contoh teladan atau meneladani sifat Allah Assalam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya maha pemberi keamanan. Artinya Allah yang maha memberikan rasa aman dan tentram kepada semua makhluknya.
Jadi yang memberikan rasa aman, kemudian tentram itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita butuh keamanan? Tentunya setiap makhluk pasti butuh yang namanya keamanan, kenyamanan, agar kehidupan kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ada beberapa sikap atau perilaku kita untuk meneladani sifat Allah Al-Mu'min ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini bukan berarti ketika kita yakin bahwa yang memberi keamanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, lantas kita cuek, tidak mau berusaha, itu salah ya. Tetap kita harus berusaha untuk menjaga keamanan diri kita dari gangguan atau ancaman, dan juga kita harus menjaga keamanan orang lain. Nah, ini adalah sikap yang mencerminkan sifat al-mu'min. Kemudian yang kedua yaitu tidak takut kepada selain Allah. Jadi kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain kepada Allah kita tidak ada rasa takut, ya, tidak ada rasa takut. Hanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga tidak bertengkar dengan teman. Nah, ini juga salah satu dari sifat al-mu'min. Artinya ketika kita bertengkar berarti kan kita menciptakan kegaduhan, menciptakan ketidaknyamanan. Nah, maka dengan tidak bertengkar, maka kita akan menciptakan keamanan, menciptakan kenyamanan. Ini adalah beberapa perilaku yang mencerminkan sifat al-mu'min Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini beberapa penjelasan mengenai as-salam dan al-mu'min. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa melihat kembali materi pada buku paket kalian masing-masing. Kemudian kita lanjutkan pada pelajaran 9 yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang telah diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Ya, jadi seorang nabi itu adalah orang laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu tetapi untuk dirinya sendiri. Ini adalah nabi. Kemudian Rasul itu seorang laki-laki pilihan Allah yang telah diberi wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan Rasul, kalau Rasul itu seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya dan dia juga punya kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Ya, jadi ini perbedaannya. Jadi kalau Rasul itu sudah tentu Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Nabi itu jumlahnya ada banyak, tak terbatas, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Ya, dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 25 nabi dan rasul tersebut diantaranya merupakan nabi atau rasul ulul azmi. Ya, siapa itu rasul ulul azmi? Yaitu rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan dakwah Islam. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nama-nama Rasul Ulul Azmi. Nah, ada beberapa sifat wajib
bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Dan yang keempat adalah fatonah. Siddiq artinya apa? Siddiq itu jujur. Jadi seorang nabi ataupun rasul itu pasti memiliki sifat siddiq, yaitu jujur. Jadi tidak mungkin seorang rasul itu dusta. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi seorang rasul itu pasti amanah. Seorang yang dapat dipercaya karena beliau adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabligh, ya, menyampaikan. Jadi ada risalah atau wahyu yang dari Allah kemudian disampaikan kepada umatnya. Jadi seorang rasul harus menyampaikan, ya, harus menyampaikan wahyu Allah untuk umatnya. Kemudian yang keempat yaitu fatonah. Fatonah itu cerdas. Jadi seorang rasul itu pasti cerdas, ya. Jadi seorang rasul itu tidak bodoh, cerdas. Ini adalah beberapa sifat wajib bagi para rasul. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat mustahil rasul. Sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul, ya. Yang pertama adalah kizib. Kizib itu artinya dusta atau bohong. Ini adalah lawan kata dari siddiq. Jadi tidak mungkin seorang rasul itu dusta atau berbohong. Beliau pasti akan menyampaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu khianat, ya. Tidak menyampaikan wahyu atau berkata dusta, ya, tidak dapat dipercaya. Ini tidak mungkin, ya. Karena sifat rasul itu pasti amanah, dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga yaitu kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan. Jadi seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu atau risalah dari Allah, ya. Pasti seorang rasul itu bersifat tabligh, yaitu menyampaikan, bukan menyembunyikan wahyu. Kemudian yang terakhir adalah baladah. Baladah itu artinya bodoh, lawan kata dari fatonah, ya. Kalau fatonah itu cerdas, kalau baladah bodoh. Tidak mungkin seorang rasul itu bodoh. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat jaiz rasul. Sifat jaiz rasul itu seperti apa? Sifat jaiz rasul itu adalah al-arad al-basyariyah, aradun basyariyah. Jadi seorang rasul itu memiliki sifat kemanusiaan sebagaimana manusia biasa, ya. Jadi seorang rasul itu adalah manusia biasa. Ya tentunya dia memiliki sifat-sifat yang sama dengan manusia, ya. Contoh, seorang rasul pasti makan, ya. Merasakan lapar, haus, kemudian sakit, ngantuk, tidur, sedih, bahagia, punya keluarga dan lain sebagainya. Artinya rasul itu manusia, ya. Hanya saja manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan malaikat, bukan pula jin dan lain sebagainya. Manusia biasa. Maka sifat jaiz rasul itu adalah al-arad al-basyariyah, ya. Rasul memiliki sifat kemanusiaan sebagaimana manusia biasa. Ini adalah sifat-sifat para rasul. Baik, demikian kiranya untuk penjelasan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Hasan sampaikan bisa difahami oleh anak-anak semua. Nah, untuk mempertebal pengetahuan anak-anak semua, anak-anak bisa mempelajari atau memperdalam kembali materi ini dalam buku paket kalian masing-masing, yaitu pelajaran 8 dan pelajaran 9. Demikian untuk
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Hasan sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan mari kita teladani atau amalkan Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita menjadi pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sekian dari Pak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.